Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan Shalom. iman. Shalom. Mudah-mudi yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita pada malam hari ini kami hadir lagi di layar televisi ataupun layar handphone saudara. Marilah kita bersama-sama beribadah pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pemuda-pemudi yang ikut bergabung dengan live streaming ibadah pemuda Gereja Kemenangan Iman Indonesia Pusat Medan. Kita percaya bahwa pada malam hari ini kita pasti diberkati oleh Tuhan lewat ibadah ini. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Kita akan diberkati lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan, dan juga lewat doa-doa kita. Dan secara khusus pada malam hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu Gembala Sidang yang kita kasihi. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Tuhan-Mu, sembah dan puji Tuhan-Mu, sembah dan puji Tuhan-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Tuhan-Mu, sembah dan puji Tuhan-Mu, sembah dan puji Tuhan-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan lagi, sembah dan puji Tuhan. Kami sembah Kau Rajaku, Sembah dan puji Tuhan. kami sembah Kau sebagai Raja kami Tuhan. Sembah dan puji Tuhan-Mu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji, sembah dan puji Tuhan-Mu. Sembah dan puji Tuhan.
lagi bersama-sama sembah dan puji. Sembah dan puji Ruhita tamu. Sembah dan puji Ruhita tamu. Sembah dan puji Ruhita tamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Sembah dan puji Ruhita. Oh, sembah dan puji Ruhita tamu. Sembah dan puji Ruhita tamu. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah Kau sebagai Tuhan kami atas segala Yesus Tuhan. Kau Tuhan. Yesus Raja, Raja segala raja yang layak disembah, yang layak dipuji. Sembah dan puji bagimu Tuhan. Oh Yesus, kemuliaan segala pujian syukur kami bagimu. Amin. Segala hormat kami bagi namamu Tuhan. Layak-layaklah Kau disembah. Setiap lidah mengaku bahwa Kaulah Yesus Tuhan. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu. Setiap tangan terangkat memuji menyembah-Mu. Yesus. Besar dan ajaiblah Kau Tuhan, agunglah namamu Yesus Tuhan. Di sini kami adalah orang-orang yang mengasihi Kau Tuhan. Mudah-mudi menyembah-Mu di sini Tuhan. Ya adalah bala-bala-bala-bala-bala-bayashiki, ya adalah bala-bala-bala-bayashi. Sebab ada kuasa saat kami memuji-Mu. Ada mujizat saat kami menyembah-Mu. Syadaralah bala-bala-bala-bala-bayashiki, ya adalah bala-bala-bala-bala-bala-bayashi. Biarlah setiap mudah-mudi percaya bahwa Yesus Engkaulah Tuhan. Yesus Engkaulah Raja. Syadaralah bala-bala-bala-bala-bayashiki, ya adalah bala-bala-bala-bala-bayashi. Haleluya. Mari katakan lagi pujian ini dengan segenap hati saudara. Sambil saudara angkat kedua tangan saudara bagi Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji Ruhita tamu. Ya Tuhan. Sembah dan puji Ruhita tamu.
sembah dan puji duit tetamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji duit tetamu. Sembah dan puji duit tetamu. Sembah dan puji duit tetamu. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Mudah-mudahan yang mengasihi Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Di tempat ini ada hadirat Tuhan. Amin. Allah yang kita sembah. Allah yang tidak tertandingi. Siapa Amin, namanya? amin. Yesus. Siapa namanya? Yesus. Semua muda-mudi yang ada di rumah. Kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Amin. Dia adalah Allah yang tidak tertandingi. Kita bertepuk tangan sama-sama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu dekat. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan pada siapa? Tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Allah yang tidak tertandingi. Amin. Kami muliakan Kau di sini. Mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Allah yang tidak tertandingi. Yesus Kristus namanya. Amin. Kita sembah Dia di sini.
ada yang setara. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Benar Engkaulah yang terhebat dalam hidup kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami datang untuk menyembah-Mu. Kami nyanyikan Hosana bagi Raja di atas segala Raja. Yesus namanya. Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Oh, Kau layak disembah, layak ditinggikan selamanya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Malam ini kami mengatakan Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan,
selidiki hatiku dan batinku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju kepadamu. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi amin Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dia berkuasa dan layak disembah. Lagi sama-sama nyanyikan. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Yesus Raja, Dia berkuasa selamanya. berkuasa. Dia layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Engkau layak disembah. Engkau layak disembah. Engkau layak selamanya. Haleluya. Hosana bagi Yesus. Glory, glory, glory. Glory bagi Yesus Tuhan. Kau kami sembah, Kau kami
kami muliakan, Kau kami tinggikan atas segala-galanya. Kau kami masyurkan Tuhan, Kau kami muliakan selama-lamanya. Hosana, Hosana bagi Yesus di tempat yang maha tinggi, di tempat yang mulia. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, Kau Allah yang besar. Kau kami tinggikan atas segalanya, Kau kami muliakan atas segalanya Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak Tuhan. Glory, glory bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, syukur bagi nama-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan sampai selama-lamanya. Nama-Mu adalah nama di atas segala nama. Kuasa-Mu dalam hidup kami lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, kami sembahkan, kami pujikan. Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan segala Tuhan. Kau layak, Kau layak disembah. Pujian dan hormat kami hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Mulialah nama-Mu Yesus, mulialah selama-lamanya. Tak ada yang seperti Kau Tuhan, tak ada yang seperti-Mu selamanya. Kau kami sembah, Kau kami puji selamanya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Angkat suaramu pemuda-pemudi, katakan
ku nyanyi. Amin. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Layak disembah, Kau layak disembah, layak disembah, Kau layak disembah selamanya. haleluya. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang lagi ke hadirat-Mu pada saat ini Tuhan, dan kami bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu bagi kami. Dan hari lepas hari kami sadari bahwa Engkau ada beserta dengan kami. Bapa Sorgawi, saat ini dengan rendah hati kami datang kepadamu. Kami butuh Engkau dan kami butuh jamahan-Mu. Kami mohonkan ya Tuhan, kiranya Engkau menyucikan, menguduskan kami, melayakkan kami dengan darah Yesus yang berkuasa, supaya kami semuanya boleh datang lagi ke hadirat-Mu dan boleh lagi memohonkan kepadamu apa yang menjadi petisi hati kami dan kerinduan hati kami. Tuhan, kami berdoa agar kiranya Engkau melindungi kami, menjauhkan kami daripada yang jahat, dan membawakan kebaikan-kebaikan-Mu pada kami. Kirimkanlah malaikat-malaikat-Mu melindungi kami semuanya, dan juga tutup bungkuslah kami dengan darah-Mu yang berkuasa, sehingga tidak ada seorang pun di antara kami yang terkena penularan daripada virus corona di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah pada saat kami pergi, berkatilah pada saat kami pulang, dan juga Tuhan lindungilah dimanapun kami berada, di rumah, di tempat pekerjaan, di tempat-tempat sekolah atau kuliah kami. Tuhan, semuanya kami ada dalam tangan perlindungan Tuhan, sehingga semuanya kami sehat, kuat, dan panjang umur. Tuhan, bermurahlah untuk memperluas perlindungan-Mu kepada orang-orang yang kami kasihi, kepada orang tua dan anak-anak kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan, supaya semuanya kami sungguh-sungguh ada dalam kekuatan dan kesehatan yang prima, dikaruniakan imunitas tubuh yang baik, supaya kami boleh melalui krisis ini tidak dengan penderitaan, tidak dengan tangisan, tidak dengan kesedihan, tetapi kami melalui krisis ini dengan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Sorgawi, kami berdoa kiranya Engkau juga memberkati pemerintah kami yang dipimpin oleh Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi. Tuhan, kami berdoa juga supaya beliau sehat, kuat, dan dikaruniakan panjang umur, dikaruniakan imunitas tubuh yang baik. Kami berdoa semua jajaran pemerintahan beserta juga dengan menteri-menteri kabinet yang ada, khususnya Menteri Kesehatan Bapak Dr. Terawan dan juga Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Kami berdoa, karuniakanlah kepada hamba-hamba-Mu ini kekuatan dan hikmat kebijaksanaan untuk boleh melaksanakan tugas mereka dan mengambil keputusan yang baik agar Indonesia boleh terbebas daripada krisis kesehatan dan juga krisis keuangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Sorgawi, berkatilah semua anak-anak-Mu supaya pada masa-masa krisis seperti ini kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Berkati usaha, pekerjaan, jualan, dagang, berkati apapun yang dipegang oleh anak-anak-Mu sehingga semuanya jadi berhasil, dan Engkau membukakan jalan supaya anak-anak-Mu boleh mendapatkan keluasan hati, boleh mengerti ide-ide yang baru, boleh membuka bisnis-bisnis yang kreatif, sehingga semua anak-anak-Mu bukan hanya dapat mempertahankan hidup, tetapi boleh menjadi berkat bagi keluarganya dan bagi sekelilingnya. Jadilah ini untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa bagi semua hamba-hamba-Mu
yang bekerja keras, yang ada di garis depan, yang menjadi pahlawan-pahlawan bangsa dalam hal menghadang laju daripada penularan virus corona. Kami berdoa bagi tim medis Indonesia, yaitu para dokter, perawat dan suster. Kami berdoa bagi tim paramedik yang mendukung, ya Tuhan, yaitu orang-orang yang bekerja di laboratorium dan mereka juga yang bekerja di rumah sakit. Kami berdoa kiranya darah Yesus tutup bungkus mereka, karuniakanlah kepada mereka perlindungan yang kokoh. Malaikat-malaikatmu kiranya menyertai mereka, dan juga Tuhan berikanlah imunitas tubuh yang tinggi supaya semua hamba-hambamu ini tidak menjadi korban daripada virus corona, supaya mereka semuanya boleh mendapatkan kekuatan, kesehatan dan panjang umur daripadamu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa semua sidang dan jemaat Tuhan yang akan memulai ibadah-ibadah offline, khususnya Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Kami berdoa jauhkanlah daripada penularan virus corona, jauhkanlah daripada semua kejahatan, daripada semua keburukan, daripada semua ancaman, daripada semua kematian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami berdoa Tuhan supaya semua anak-anak-Mu juga penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan hikmat, dan juga selalu melangkah berhati-hati di dalam setiap hari-hari kehidupan kami. Kami berdoa semua anak-anak-Mu melakukan bagiannya dengan melaksanakan protokol kesehatan, dan kami juga berdoa ya Tuhan supaya semua anak-anak-Mu juga semuanya berdoa dan semuanya selalu menyerahkan hati pikiran kepadamu dan selalu percaya kepada janji firman-Mu. Kami berdoa supaya semua anak-anak-Mu tidak ada yang takut, tetapi semuanya menyala-nyala dalam Engkau, dan kiranya Engkau melakukan bagian-Mu karena kami juga melakukan bagian kami. Tolong kami dalam melakukan bagian kami ya Tuhan, dan biarlah kami boleh hidup dengan jaminan bahwa Engkaulah Tuhan yang menolong dan yang melindungi kami. Engkaulah Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami ada banyak sekali yang kami mau sampaikan Tuhan, tapi kami percaya apa yang lebih daripada apa yang kami pikirkan dan kami doakan, itu yang sudah Kau sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Segala macam roh jahat, setan, iblis, sakit, penyakit, kelemahan tidak bisa mengganggu kami. Kematian tidak boleh mengganggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya kami sehat, baik roh, jiwa, tubuh, dan juga hati dan pikiran kami. Semuanya kami sehat dan kuat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang ini kami dengarkan firman. Mohon pengurapan-Mu atas hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan, dan juga mohon berkat-Mu atas semua sidang dan jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, khususnya saat ini, yaitu pemuda-pemudi Victorious Youth dan juga Faithful Youth Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Kami berdoa ada sesuatu yang baru, dan kami berdoa semuanya kami dimampukan Tuhan melewati krisis ini, dan semuanya kami juga boleh menjadi berkat pada masa-masa krisis ini. Biarlah melalui firman ada iman, dan dengan iman ada pergerakan, dan dengan pergerakan iman ada mukjizat Tuhan. Jadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan dalam nama Yesus kami terima jawaban doa kami. Sekali lagi kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Segala macam roh jahat, pemecah, kebodohan-kebodohan, perpecahan-perpecahan gereja, segala sesuatu yang mengadu domba, kami patahkan kuasanya pergi dalam nama Yesus. Segala bentuk pemikiran, perkataan, perbuatan, rencana-rencana jahat ini susun melawan kami, melawan gereja Tuhan, Gereja Kemenangan Indonesia, melawan hamba Tuhan, Gembala Sidang Gereja Kemenangan Indonesia, melawan pemberitaan firman Tuhan. Kami patahkan kuasanya pergi berbalik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak bisa, tidak boleh mengganggu kami dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami berdoa, berkatilah semua mereka yang memberkati kami. Berkatilah semua orang yang memberkati sidang Tuhan. Berkatilah semua yang memberkati hamba-hamba Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Dan juga mereka yang bermacam-macam, bermain-main dengan hamba-hamba Tuhan, dengan gereja Tuhan. Engkau yang berurusan dengan mereka Tuhan. Kami tahu firman-Mu berkata, Engkau tidak pernah melepas orang-orang jahat seperti itu. Dan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya gereja-Mu terlindungi sepenuhnya. Supaya anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu semakin baik, semakin dimuliakan, semakin diberkati. Dan kami semuanya bergerak untuk
boleh memenangkan jiwa dan memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dengarkan firman. Dalam nama Yesus kami diberkati. Dalam nama Yesus dalam nama Yesus kami menjadi terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Salam kemenangan iman dan shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan kekayaan ilahi memenuhi hati kita semuanya dan memenuhi kehidupan kita semuanya. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama lagi dalam ibadah Victorious Youth, ibadah pemuda-pemudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Yang saya percaya kita semuanya ada dalam keadaan yang baik-baik saja dan Tuhan Yesus pasti menolong kita melewati semua badai-badai dalam kehidupan kita. Jika pada hari ini adik-adikku atau anak-anakku sekalian punya permasalahan, jangan pernah menyerah, tetapi teruslah berjalan, teruslah beriman, karena Tuhan kita tidak pernah terlambat dalam memberikan pertolongannya. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sesuai dengan anjuran pemerintah, maka izinkanlah saya, Gideon Munte, Gembala Sidang Saudara, untuk boleh membawakan beberapa hal yang penting bagi kita semuanya dan juga untuk boleh membawakan pengumuman agar kita semuanya boleh bersehati sebagai rakyat Indonesia dan kita boleh memerangi apa yang dinamakan dengan virus corona dan juga krisis keuangan ini supaya kita boleh keluar dan menjadi pemenang-pemenang. Dan dalam hal virus corona ini, marilah kita bersama-sama melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya dan dengan disiplin. Biarlah kita melaksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker kita jika kita berada di luar rumah atau di tempat-tempat umum, dan usahakan agar kita selalu memakai masker yang bersih. Dikatakan dalam waktu 4 jam sekali kiranya boleh dicuci atau diganti dengan masker yang baru, saudara. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita juga semuanya boleh menghindari keramaian, jangan menambahi kerumunan yang ada, selalu menjaga jarak, dan usahakan bila ada kesempatan mencuci tangan dengan sebaik-baiknya, 20 detik minimum di air yang mengalir, dan juga memakai sabun dan juga membersihkan semuanya secara menyeluruh. Dan kemudian saudara selalu memakai hand sanitizer saudara apabila saudara bersentuhan dengan barang-barang, apalagi bersentuhan dengan manusia. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, usahakan agar kita melakukan semua aktivitas kita di siang hari, karena di malam hari dikatakan virus corona itu lebih mudah untuk menyebar. Dan kemudian usahakan dalam melakukan aktivitas, kita melakukannya di ruangan yang terbuka dan terkena sinar matahari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, selain daripada itu, mari kita semuanya juga berdoa dan kita semuanya melakukan bagian kita sebaik-baiknya, karena kita tahu Tuhan kita tidak pernah gagal dalam melakukan bagiannya. Dan apabila kita tidak melakukan bagian kita dan berharap Tuhan melakukan bagiannya, itu artinya kita mencobai Tuhan. Nah, saudara, Alkitab berkata dalam Injil Matius dan juga Injil Lukas pasalnya yang keempat, jangan kita mencobai Tuhan, tapi biarlah kita melakukan bagian kita dan kita percaya Tuhan pasti akan melindungi kita. Doa saya, kita semuanya sehat, kita semuanya kuat, dan kita semuanya boleh memiliki umur yang panjang dan sampai kepada maksud panggilan Tuhan. Jadilah demikian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, apabila saudara-saudari menginginkan kualitas gambar yang lebih baik dan juga kualitas suara yang lebih baik, bolehkah kami mengajak saudara untuk berpindah channel ke channel YouTube kita? Channel YouTube kita ada di Dr. Gideon Munte Ministries, dan saudara bisa mendapatkan kualitas gambar dan juga suara yang lebih baik di channel YouTube kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila saudara ada di channel YouTube kita ini, mohon kesediaannya untuk subscribe channel kita, dan juga saudara boleh share apabila saudara temukan isinya atau kontennya bermanfaat dan memberkati saudara. Share kepada teman-teman atau kepada keluarga kita agar kita boleh menjadi berkat bagi sekeliling kita. Dan dalam pelaksanaan pemuritan di Gereja Kemenangan Iman Indonesia dalam masa-masa pandemik seperti ini, saudara, kita ditolong dan juga kita diberkati oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang adalah kelas dunia.
dan mereka mempunyai komitmen untuk boleh memberkati kita melalui firman Tuhan. Dan oleh karena itu saya ajak kita semuanya untuk diberkati oleh firman Tuhan yang mereka bawakan. Yang pertama sekali ialah Bapak Tommy Ray Odell dari Amerika Serikat bersama-sama dengan kita setiap hari Selasa malam jam 9. Beliau akan berdoa juga bagi kita yang sakit, dan sudah banyak orang-orang yang tadinya sakit menerima kuasa kesembuhan dari Tuhan melalui firman dan juga doa yang dibawakan beliau setiap hari Selasa jam 9 malam di semua sosial media Gereja Kemenangan Iman Indonesia dan sosial media saya di Instagram @Gideon_Munte atau Gideon_Munte, di YouTube, channel YouTube Dr. Gideon Munte Ministries, dan juga di Facebook @GKI Church atau Gereja Kemenangan Iman Indonesia dalam kurung GKI Pusat Medan. Nah saudara, pada hari Rabu jam 10 malam ada seorang hamba Tuhan kelas dunia lainnya, yaitu Dr. Stefan Sos dari Kanada yang akan memberkati kita. Dan beliau selalu berbicara mengenai firman Tuhan yang sangat-sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam masa-masa krisis seperti ini. Dan kemudian pada hari Sabtu jam 1 siang ada pendeta James Sing, Master of Theology, yang akan membawakan firman Tuhan yang mengupas kedalaman Alkitab yang pasti memberkati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari sama-sama kita diberkati melalui firman Tuhan yang mereka bawakan, yaitu di semua sosial media kita, Instagram @Gideon_Munte atau Gideon_Munte, kemudian YouTube Dr. Gideon Munte Ministries, dan juga Facebook Gereja Kemenangan Iman Indonesia Pusat Medan atau @GKI Church. Kembali sekali lagi, hari Selasa jam 9 malam, hari Rabu jam 10 malam, dan juga hari Sabtu jam 1 siang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan segera masuk kepada firman Tuhan. Dan untuk itu mari sama-sama kita angkat Alkitab kita dengan tangan kanan kita, dan kita tinggikan firman Tuhan lebih tinggi daripada segala keberadaan kita. Dan kita akan memperkatakan deklarasi iman ini untuk menyiapkan hati kita kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus katakanlah, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobatkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus dijadikanlah. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Karena ini adalah ibadah muda-mudi, kebanyakan pemuda-pemudi tidak memakai Alkitab yang besar lagi saudara, Alkitab, tetapi banyak muda-mudi yang memakai Alkitab elektronik. Kiranya jangan hanya dimiliki saja, tetapi juga dibaca. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita menyambung firman Tuhan yang kita bawakan mengenai kokoh melewati segala sesuatu. Nah, kita melihat minggu yang lalu bahwa di dalam dunia ini kita pasti akan mengalami krisis. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak mengalami krisis. Tetapi kita bisa melewati krisis. Dan kita melewati krisis bukan sebagai orang yang babak belur. Kita melewati krisis bukan sebagai orang yang kalah. Tetapi saya berdoa melalui kebenaran firman Tuhan dan melalui janji Tuhan, kita boleh bertindak dengan benar. Dan kita akan melewati semua krisis hidup kita sebagai pemenang-pemenang di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan kepada diri kita, kita katakan, saya akan melalui semua badai ini. Mari katakan lagi, saya akan melalui segala krisis ini. Dan katakan lagi, saya pasti keluar sebagai pemenang-pemenang. Amin. Saya berdoa kiranya dijadikanlah untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 5 ayat 10. Dikatakan, saudara, dan Allah sumber segala kasih karunia. Dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, saudara, bahwa God always give you all the grace you need. Jadi saudara, dalam segala persoalan dikatakan God always gives you all the grace you need. Dalam arti kata bahasa Indonesia terjemahan bebasnya, Tuhan selalu memberikan kasih karunia yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan di dunia ini adalah kasih karunia Tuhan.
Kasih karunia Tuhan membawakan kekuatan kepada kita. Kasih karunia Tuhan membawakan pengampunan kepada kita. Kasih karunia Tuhan membawakan jalan keluar pada kita. Kasih karunia Tuhan membawakan pada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk keluar menjadi pemenang. Dan Tuhan berkata, Dia memberikan kepada kita kasih karunia yang kita butuhkan. Apakah yang adik-adikku butuhkan? Apakah yang Bapak Ibu Saudara-saudari butuhkan? Tuhan bisa memberikannya melalui kasih karunia-Nya. Dan dikatakan juga saudara di sini ya, bahwa Allah akan membuat kalian menjadi sempurna. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu setelah kamu menderita seketika lamanya. Jadi dikatakan saudara bahwa Dia akan menegakkan, menguatkan dan mengokohkan dan membuat kita menjadi sempurna. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, mengapa? Karena Ia adalah Allah yang baik hati. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik hati. Walau memang ada banyak krisis di dunia ini, banyak permasalahan, itu tidak datang dari Tuhan. Jadi berhenti mengatakan bahwa itu datang dari Tuhan. Tidak sama sekali di dalam nama Yesus. Di tangan Tuhan tidak ada yang jahat. Firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri mengatakannya, bahwa aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau, yaitu rancangan-rancangan kebaikan. Minggu yang lalu kita sudah bahas ini supaya kita semuanya tahu bahwa di tangan Tuhan hanya ada kebaikan bagi pemuda-pemudi. Serahkan diri saudara kepada Tuhan, karena sebaik-baiknya kita merencanakan hidup kita, Tuhan kita lebih mempunyai rencana yang jauh lebih baik daripada kita. Katakan di sini juga saudara bahwa Ia adalah Allah yang sangat baik yang sudah memanggilmu untuk merasakan keagungan yang abadi melalui Kristus sesudah kalian menderita sebentar. Jadi ada penderitaan di dunia ini. Dalam Yohanes 16 ayat 33 dikatakan saudara, dalam dunia ini kamu akan mengalami penderitaan, penganiayaan. Jadi teologi yang mengatakan kalau kita mengikut Yesus maka tidak ada penderitaan, itu salah besar. Mengikut Tuhan Yesus ada berkat yang luar biasa. Ada orang berkata mengikut Yesus diberkati luar biasa. Itu sangat-sangat benar, tetapi sama sekali bukan berarti tidak ada penderitaan. Bahkan ada orang yang berkata apabila engkau menderita maka Tuhan sudah meninggalkan engkau. Itu juga tidak benar, karena Tuhan kita bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan yang terbaik, yang menjadikan semuanya kebaikan bagi kita, yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Roma 8 ayat 28. Yang benar adalah bahwa di dunia ini ada penderitaan, tetapi penderitaan kita tidak lebih besar daripada kesanggupan kita. Penderitaan kita tidak lebih besar daripada pertolongan Tuhan. Penderitaan kita tidak lebih besar daripada kasih karunia Tuhan. Penderitaan kita tidak lebih besar daripada berkat-berkat Tuhan. Selalu ingat baik-baik anak muda dalam hidupmu, supaya engkau tidak menjadi anak muda yang putus asa, supaya engkau tidak menjadi orang gila, supaya engkau tidak menjadi orang yang bunuh diri, orang yang mengakhiri hidupnya sendiri, atau engkau tidak menjadi anak muda yang apatis, yang tidak mau tahu tentang masa depan, yang menjalani hidup apa adanya. Tidak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kejar masa depanmu. Oleh karena itu ingat selalu bahwa penderitaan kita tidak lebih besar daripada Tuhan kita. Tuhan kita jauh lebih besar daripada semua penderitaan kita digabungkan sekaligus. Itu sebabnya jangan ada yang menyerah. Jangan ada yang berhenti berharap, jangan ada yang berhenti beriman, dan jangan ada yang berhenti berbuat baik. Jangan ada yang berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Jangan ada yang berhenti untuk melayani. Jangan ada yang berhenti untuk belajar di dalam hidup ini. Biarlah semua anak-anak muda bangun dan bangkit di dalam Tuhan. Karena persoalan kita semuanya pasti dapat ditolong oleh Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar 3 hal mengenai persoalan kita. Dan minggu ini kita akan belajar 3 hal mengenai pekerjaan Tuhan. Tetapi sebelumnya dengan cepat, biarlah saya review kembali apa yang menjadi pengertian kita mengenai 3 hal tentang persoalan. Yang pertama sekali saudara, bahwa persoalan kita datang dalam berbagai bentuk. Tidak ada sekelompok orang yang mempunyai persoalan yang sama.
Mengapa demikian? Karena Tuhan mau kita saling tolong menolong. Jika kita semuanya mempunyai persoalan yang sama, yaitu mengenai uang, maka kita tidak ada yang menolong. Karena semuanya kita miskin, semuanya kita butuh uang. Tetapi saudara, kita persoalannya berbeda-beda. Sehingga mereka yang butuh uang bisa ditolong oleh mereka yang mempunyai berkat dalam bidang keuangan. Mereka yang sakit bisa ditolong oleh mereka yang sehat. Tidak ada di dalam satu kelompok, bahkan dalam rumah sakit sekalipun, selalu ada orang-orang yang sehat, yang membantu, yang menolong, yang menjagai. Dalam satu keluarga pun selalu ada orang-orang yang sehat yang menjaga yang sakit. Selalu ada persoalan-persoalan yang berbeda-beda di dalam hidup kita, supaya kita boleh saling tolong menolong. Dikatakan saudara di dalam Alkitab, bagi Abraham itu adalah penantian yang panjang akan penggenapan janji Tuhan. Bagi Musa adalah dia kehilangan kedudukannya yang tinggi di Mesir. Bagi Ayub ialah dia kehilangan segala sesuatu. Dia kehilangan harta bendanya, dia kehilangan keluarganya, dan juga dia kehilangan kesehatannya. Bagi Esther adalah pelatihan yang intens, pelatihan yang sangat berat. Bagi Daud ialah dilupakan oleh orang tuanya dan dia harus menghadapi Goliat. Nah saudara, bagi Yusuf, dia dikasihi oleh orang tuanya, tetapi dia mengalami kehidupan yang dikhianati. Orang-orang yang seharusnya mengasihi dia berubah menjadi orang-orang yang cemburu dan mengkhianati dia. Orang-orang yang harusnya memelihara dia dan menolong dia menjadi orang-orang yang mengkhianati dia. Dia dikhianati berkali-kali. Di rumahnya dia dikhianati, di tempat pekerjaannya dikhianati, bahkan di penjara sekalipun dia dikhianati. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, tapi semua hamba-hamba Tuhan ini tidak berhenti. Bahkan saudara, Tuhan Yesus sendiri pun mengalami padang gurun. Dia adalah Tuhan, dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Allah yang kita sembah. Tetapi dia juga mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan selagi menjadi manusia. Selagi ada dalam tubuh manusianya, dia mengalami padang gurun dan setan mencobainya. Jadi saudara, berbeda-beda. Semua kita berbeda-beda. Oleh karena itu jangan kita berpikir bahwa kitalah orang yang paling menderita di dunia ini. Jangan kita fokuskan diri kita kepada penderitaan kita. Tetapi baiklah kita fokuskan diri kita kepada kesanggupan kita, kepada kekuatan kita. Karena tidak ada orang yang ditaruhkan Tuhan dalam kedua belah tangannya semuanya kelemahan. Tidak ada orang yang ditaruhkan Tuhan dalam kedua belah tangannya semuanya permasalahan. Satu tangan Tuhan berikan, memang izin Tuhan ada permasalahan, dan itu pun datang dengan maksud, itu pun datang dengan tujuan, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mempersiapkan kita kepada hal yang lebih baik yang akan datang. Dan ini akan kita lihat nanti pada poin yang ketiga daripada persoalan-persoalan kita. Nah saudara, tapi tangan yang satu lagi ada kekuatan, tangan yang satu lagi ada berkat, tangan yang satu lagi ada jalan keluar. Nah saudara, Tuhan sudah berikan kepada kita. Musa adalah orang yang berfokus pada kekurangannya. Musa adalah orang yang berfokus kepada permasalahannya. Dia katakan, aku tidak didengar oleh bangsa pilihanmu Tuhan. Engkau memang mengutus aku untuk menolong mereka, membebaskan mereka, tetapi aku tidak mampu. Mereka tidak mau dengarkan aku. Aku petah lidah, aku orang yang susah berbicara, aku orang yang terbata-bata dalam berbicara. Utuslah orang lain ya Tuhan. Dan saudara, Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Musa memandang remeh apa yang ada di tangannya. Dia berkata hanya tongkat. Tetapi kemudian Tuhan mengubah tongkat itu menjadi sumber mukjizatnya. Apapun yang dibutuhkan orang Israel, apapun yang dibutuhkan Musa, keluar dari tongkat itu. Mulai daripada makanan, air, sampai kepada kemenangan, itu datang dari tongkat yang dipegang oleh Musa. Apakah kekuatan yang kau pegang? Apakah berkat yang kau pegang? Jangan anggap remeh. Saudara mungkin berkata, hanya kecil sekali. Janda di Sarfat ketika ditanya, apakah yang kau punyai? Dia berkata, hanya kecil sekali. Tidak ada artinya apa-apa. Setelah kami mengerjakan ini, memakan yang kami punya ini, maka kami akan mati. Kami hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Kami akan olah dan kami akan makan dan kami akan mati. Kami tidak punya banyak. Tetapi ketika Tuhan bekerja, maka yang kecil itu
menjadi sumber kehidupan mereka. Alkitab berkata tepungnya tidak habis-habis, minyaknya tidak habis-habis, sampai Tuhan mencurahkan kelimpahan besar di muka bumi. Sekarang ini masa krisis, kita boleh melihat kepada persoalan kita, kepada krisis kita, pada kekurangan kita, atau kita boleh memfokuskan diri kita kepada bakat kita, kepada talenta kita, kepada usiamu yang masih muda, kepada kekuatanmu, semangatmu yang masih menyala-nyala. Engkau boleh memakai semangatmu untuk hal-hal yang negatif, tapi kau juga boleh memakai semangatmu dan juga kekuatanmu untuk hal-hal yang positif. Engkau lihat anak-anak muda mempunyai lebih banyak waktu daripada kami yang sudah dewasa. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya boleh berkata pada saudara, saudara punya lebih banyak waktu daripada kebanyakan orang-orang tua. Nah, oleh karena itu pilih apakah engkau akan memakai waktu-waktumu yang ditaruhkan Tuhan di tanganmu untuk bermain game terus-terusan, atau untuk dapat menjadi berkarya. Ya, memang kalau kita bermain game juga ada untungnya, ada gunanya juga. Nah, saudara, saya tidak berkata itu dosa, saya juga tidak berkata itu tidak berguna sama sekali, tetapi lihat baik-baik, engkau dapat berguna lebih banyak apabila engkau tahu mempergunakan waktumu dengan cara-cara yang lebih baik lagi. Saya ajak anak-anak muda untuk melihat pada apa yang ditaruhkan Tuhan di tangannya, masa mudanya, kekuatannya, bakat, talenta, dan juga teman-temanmu. Engkau lihat baik-baik, jangan miliki teman yang menjatuhkan, tapi milikilah teman agar engkau dapat berkarya, berbuat sesuatu, membuka bisnis, membuat sesuatu di dunia maya. Jangan hanya bermain game, tetapi buatlah sesuatu yang dapat memberkati sekelilingmu. Nah, saudara-saudari yang kasih dalam nama Yesus, penderitaan kita berbeda-beda dengan maksud tujuan agar kita boleh saling menolong satu dengan yang lainnya. Kita boleh saling memberkati satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya jangan kita berfokus pada kelemahan kita. Akulah yang harus ditolong, akulah yang harus diperhatikan, akulah orang yang harus kalian angkat, akulah orang yang paling menderita di dunia ini. Tidak di dalam nama Yesus. Kalau saya melihat saudara, banyak status-status anak muda sekarang yang mengadukan masalahnya kepada masyarakat. Nah, dengar baik-baik. Kalau kau tuliskan masalahmu pada masyarakat, masyarakat tidak akan dapat membantu engkau. Masyarakat paling hanya bisa memberikan simpati kepadamu. Kalau engkau mengadukan masalahmu pada Tuhan, menyerahkannya di kaki salib Tuhan, dan kemudian maju dalam hidupmu, karena masalahmu sudah diurus oleh Tuhan. Percayalah, dalam Ibrani pasal 4 dikatakan bahwa Tuhan kita tidak pernah terlambat. Apapun kerinduan hati kau anak muda, apapun keinginanmu, apapun permasalahan, apapun jalan buntu yang kau hadapi, serahkan pada Tuhan dan majulah di dalam hidupmu. Temukan jalan yang dibukakan Tuhan padamu dan jadilah berkat bagi sekelilingmu. Saya berdoa kiranya kata-kata yang sederhana ini tetapi dari firman Tuhan menginspirasi anak-anak muda untuk boleh menjadi berkat. Tidak fokus kepada kekurangan, tidak fokus kepada permasalahan, tidak fokus kepada tekanan-tekanan dalam hidup. Semua kita memiliki tekanan hidup, tapi berbeda-beda. Itu sebabnya jangan fokuskan ke sana. Serahkan kepada Tuhan dan fokus kepada kekuatanmu. Fokus pada berkat-berkatmu. Fokus pada kemampuanmu. Apa yang ditaruhkan Tuhan pada tanganmu. Dan mulai jadilah berkat. Jadilah orang-orang yang kuat. Jadilah orang-orang yang memberkati Indonesia. Nah, saudara, yang kedua kita melihat bahwa semua persoalan memiliki tanggal kedaluarsa. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 10 dikatakan, engkau hanya menderita sekejap lamanya. Jadi sebentar saja, jadi ada waktunya kita terbebas daripada permasalahan kita. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita melihat bahwa Abraham tidak selama-lamanya menantikan janji Tuhan dan kemudian ia mati sambil menanti-nanti. Tidak, dia menerima janji Tuhan dan dia tertawa ketika janji Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Saya berdoa bahwa ini adalah bulan yang baru dan saya berdoa agar kiranya bulan ini ada jawaban doa,
ada penggenapan janji Tuhan. Dijadikanlah di dalam kehidupan kita semuanya untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa tidak terus-menerus dihinakan. Dia tidak kehilangan kedudukannya terus-menerus. Tuhan menggantikan kedudukannya. Kalau tadi yang dia serahkan kepada Tuhan adalah kedudukannya di kerajaan dunia yang paling besar, sekarang ini Tuhan berikan kepadanya kedudukan yang sangat tinggi di mata umat pilihan Tuhan. Sehingga sangat tinggi, luar biasa. Sehingga ketika Musa meninggal dunia, Tuhan sendiri harus menguburkan mayatnya supaya jangan orang Israel datang ke makamnya dan menyembah dia. Dan saudara yang kasih dalam nama Yesus, Ayub tidak selama-lamanya miskin, tidak selama-lamanya sakit, dan dia tidak mati dalam penderitaannya. Tuhan menaruh batasan bagi setan dalam setiap penderitaan kita. Mengapa Tuhan taruh batasan? Karena dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan saudara, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak mengizinkan persoalan itu melebihi kesanggupan kita. Jadi ingat baik-baik, Tuhan menaruhkan batasan. Tidak ada persoalan yang melebihi kesanggupan kita. Sering sekali hamba-hamba Tuhan bertindak begitu rohani dan berkata, tidak melebihi kesanggupan Roh Kudus. Kalau yang itu mah gak ada yang bisa ngelawan Roh Kudus. Mau setan apapun, mau persoalan apapun, mau kekurangan apapun, mau tekanan apapun, tidak ada yang bisa mengalahkan Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah dia bisa mengalahkan saya atau tidak? Oh Pak Pendeta, dia tidak bisa mengalahkan kita kalau kita bersama dengan Roh Kudus. Setuju, yang itu setuju 100%. Tapi banyak orang berpikir, apakah aku bersama-sama dengan Roh Kudus? Apakah aku berkenan dengan Roh Kudus atau tidak? Kalau memang hanya dengan bersama Roh Kudus kita menang, maka di seluruh dunia ini hanya orang Pantekosta karismatik yang bisa kaya, yang bisa menang, yang bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tetapi kita melihat bukan hanya orang Pantekosta saja yang diberkati, orang Protestan juga diberkati, bahkan agama-agama lain juga bisa sampai kepada kedudukan-kedudukan yang tinggi di dunia ini, menjadi motivator-motivator yang mempunyai prinsip-prinsip hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, walau ia tidak bisa menerangkan ayat-ayat Alkitab mana yang diambilnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata jelas, bukan oleh kekuatan Roh Kudus, tetapi kekuatan kita sebagai manusia, bahwa kita lahir di dunia ini adalah sebagai pemenang-pemenang. Sadari bahwa adik-adikku, engkau adalah pemenang-pemenang. Tidak ada persoalan yang bisa menang atas engkau. Ya, dia akan berbicara seperti Goliat. Dia akan tunjukkan senjatanya yang lengkap. Dia akan tunjukkan badannya yang besar. Dia akan tunjukkan baju jirahnya yang tebal dan kokoh. Dan dia akan mengancam engkau. Dia katakan, aku akan kalahkan engkau. Tapi jika engkau datang seperti Daud, datang dengan nama Tuhan, maka sesungguhnya adik-adikku boleh menang. Nah saudara, kita melihat bahwa semua penderitaan ini mempunyai tanggal kedaluarsa. Esther tidak terus-menerus dalam pelatihan yang tidak kunjung usai. Esther menjadi permaisuri, dia menjadi ratu. Dan kemudian Goliat tidak terus-menerus menghantui Israel. Dan Daud juga tidak terus-menerus di padang rumput. Dia menjadi raja dan dia mengalahkan Goliat. Yusuf juga tidak terus-menerus dikhianati. Dia menjadi Perdana Menteri Mesir. Dan Tuhan Yesus juga tidak terus-menerus ada di padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dia mengalahkan iblis dan keluar dengan kuasa Roh Kudus. Dalam Lukas pasal 4 ayat 13 dikatakan, Yesus keluar dari padang gurun dengan kuasa Roh Kudus dan dia betul-betul berubah hidupnya. Dan dia betul-betul membawakan kuasa Tuhan kepada semua jiwa-jiwa. Saya percaya bahwa apapun yang kita alami, yang namanya krisis kesehatan, pandemi virus corona, dan juga yang namanya krisis keuangan, kekurangan-kekurangan, semua punya tanda kedaluarsa. Kalau anak-anak muda mungkin berpikir yang dialaminya itu ialah hidup jomblo, itu pun punya tanggal kedaluarsa. Tanggal pernikahanmu bukan ada di tangan saya gembalamu, bukan ada di departemen diakonia atau subdepartemen pernikahan Gereja Kemenangan Indonesia, tidak. Tapi tanggal pernikahanmu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sekarang ini lakukan bagianmu supaya engkau semakin dekat dengan harinya, supaya engkau semakin dekat dengan maksud dan panggilan Tuhan. Kita melihat bahwa semua hamba-hamba Tuhan ini tidak berhenti beriman, tidak berhenti melakukan
tindakan iman, dan juga tidak berhenti mempercayai Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa Ayub dalam segala penderitaannya tetap percaya Tuhan. Ada satu hamba Tuhan lagi di Alkitab namanya Kaleb. 45 tahun dia tetap pegang janji Tuhan. Abraham 10 tahun dia pegang janji Tuhan. Dalam 100 tahun penantiannya, 10 tahun sejak Tuhan pertama sekali berbicara padanya, dia pegang janji Tuhan. Nah saudara, semua hamba-hamba Tuhan tetap beriman, tetap melakukan tindakan iman, dan tetap melakukan pekerjaan yang baik. Dalam masa-masa seperti ini, mari kita tetap beriman, jaga diri supaya jangan luntur iman kita, supaya jangan kita kehilangan disiplin. Tetap beriman dan tetap melakukan tindakan iman. Iman tanpa tindakan adalah mati, sia-sia, dan tetap melakukan hal yang baik. Dan nomor 3 mengenai penderitaan kita, ialah bahwa sesungguhnya setelah kita keluar daripada penderitaan kita, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ayub menjadi 2 kali lebih kaya daripada sebelumnya. Dan tadi sudah saya katakan apa yang terjadi pada Abraham, dia tertawa, dan dia juga saudara, kepada Musa juga saudara, dia diangkat Tuhan lebih tinggi dari sebelumnya. Kepada Tuhan Yesus sendiri saudara, dia menjadi orang yang berkuasa. Sebelumnya dia dikenal sebagai anak tukang kayu dan juga sebagai tukang kayu, tapi setelah itu dia dikenal sebagai pembawa mukjizat. Kata-katanya berkuasa. Setiap kali dia berkata-kata, dunia merespon. Sesuatu yang jadi, suatu terjadi, keajaiban Tuhan terjadi. Nah saudara, badai-badai diredakan karena perkataan Tuhan Yesus. Dan juga setan-setan diusir karena perkataan Yesus. Dan juga penyakit-penyakit disembuhkan, dikatakan dengan sepatah kata yang menyembuhkan mereka semuanya. Dengan sepatah kata yang mengusirkan setan-setan. Semuanya terjadi setelah permasalahan, krisis, persoalan, tekanan itu dilalui. Jangan melarikan diri dari tekanan kita. Karena tekanan kita, masalah kita, membentuk hati kita, membentuk hidup kita untuk dapat menerima berkat yang lebih besar lagi. Mungkin kita berpikir, dan semua orang suka berpikir dan berdoa, Tuhan berkati kita lebih lagi, berkati kami lebih lagi, berkati saya lebih lagi. Aku mau menjadi orang berhasil, aku mau menjadi direktur perusahaan, aku mau jadi konglomerat. Well, itu tidak ada salahnya. Berdoalah demikian. Tetapi setelah berdoa, siapkan dirimu untuk menjadi orang yang kau doakan itu. Siapkan dirimu. Kalau kau berkata, aku jadi suami yang baik, Tuhan jadikanlah aku suami yang baik. Tuhan berikanlah istri padaku, berikanlah berkat, berikanlah jodoh kepadaku. Maka saudara harus mempersiapkan diri menjadi suami yang baik, istri yang baik. Saya ingat saudara, ada satu jokes yang berkata saudara, ketika seorang anak laki-laki menelepon bapaknya dan berkata, saudara, papa saya mau menikah. Lalu papanya berkata, di ujung telepon sana dikatakan, anakku engkau harus minta maaf. Nah, kemudian anaknya bingung dan dia berkata, untuk apa aku minta maaf? Dan kemudian bapaknya berkata, nggak pedulilah, engkau harus minta maaf. Dan dikatakan, tapi apa salahku? Papanya berkata, minta maaf sekarang. Iya, aku mau minta maaf, tetapi terangkan dulu mengapa aku harus minta maaf. Nah, kemudian saudara, papanya berkata, sekarang ini kuperintahkan kau minta maaf. Anaknya berkata, aku gak mengerti papa, tolong dijelaskan dulu apa salahku kepada papa. Minta maaf sekarang. Akhirnya anaknya saudara gak tahan dan dia berkata, oke, aku minta maaf papa, aku minta maaf kepada papa. Lalu papanya berkata, sekarang engkau sudah siap. Memang saya temukan juga di dalam hidup pernikahan bahwa ada banyak hal yang saya tidak mengerti tentang istri saya dan juga tentang kehidupan ini. Tapi memang saya harus bersedia minta maaf, harus menekan ego, harus menekan kebenaran diri sendiri, dan harus saudara meminta maaf. Walau kadang-kadang terus terang saya tidak mengerti apa yang menjadi salah saya. Jadi saudara, kebanyakan sekali kadang-kala kita tidak mengerti bahwa persoalan datang begitu saja. Mungkin saudara juga merasa saudara sudah berjaga-jaga, tetapi saudara ternyata dinyatakan positif virus corona. Jangan putus asa dan jangan kita marah kepada Tuhan. Bukankah aku berjaga-jaga? Bukankah semua protokol kesehatan aku ikuti? Mungkin hanya persoalan kecil saja. Apakah Tuhan begitu kejam? Tidak demikian. Semua persoalan
kita. Kalaupun hari ini ada bapak, ibu, ada mungkin kita yang dikatakan positif virus corona, jangan langsung melihat pada kematian. Masih ada harapan. Mari isolasi diri saudara dengan baik. Mari rawat diri saudara dengan baik. Dan minta orang yang merawat saudara betul-betul menjaga dirinya juga, agar jangan tertular orang lain. Dan saudara, mungkin itu menjadi satu perjuangan hidup saudara, satu tekanan. Mungkin yang lainnya juga memiliki kekurangan keuangan atau lain sebagainya. Atau juga tekanan hidup saudara ialah saudara sudah lama menjomblo. Sekarang ini adalah pelatihan bagi saudara. Orang-orang yang menjomblo adalah orang-orang yang sedang dilatih Tuhan untuk dapat menjadi istri yang baik, ibu yang baik, suami yang baik, bapak yang baik dalam rumah tangga. Orang-orang yang kekurangan hari ini adalah orang-orang yang dilatih Tuhan supaya ketika kelimpahan datang, dia tidak menyimpang daripada jalan-jalan Tuhan. Latih diri saudara. Saudara akan keluar dari persoalan ini menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi ada perubahan hidup, ada mahkota kehidupan yang diberikan Tuhan kepada orang yang bertahan dalam pencobaan. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan, blessed is the man who keeps on going when time is hard. Blessed is the man who keeps on going when times are hard. Jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam terjemahan bebasnya dikatakan, diberkatilah orang yang tetap berjalan ketika waktu-waktu menjadi susah. Tetap berjalan ketika situasi menjadi berat. Nah saudara, apa artinya? Tetap berjalan. Persiapkan diri saudara, tetap berbuat baik, tetap percaya, tetap tersenyum. Memang Tuhan menjanjikan jalan keluar dalam setiap persoalan kita. Dan kalau kita belum melihat jalan keluar, tidak berarti kita terduduk, diam, berhenti, menangis, dan trauma. Tidak. Tetapi kita tetap berjalan, karena ada jalan keluar di depan sana. Kita tetap berjalan sampai kita melihat cahaya di depan sana. Dan ketika kita melihat jalan keluar, jalanilah dan keluarlah dari masalahmu sebagai orang-orang yang sudah berubah kehidupannya. Jadi kita melihat hari ini 3 hal mengenai permasalahan yang sudah kita lihat minggu yang lalu. Dan sekarang ini saudara-saudari, kita akan melihat saudara apa yang dilakukan Tuhan. Dalam setiap permasalahan kita, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang idle. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang diam. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tidak berbuat apa-apa. Di mana-mana di dunia ini kita mendengar pekerjaan setan, tapi tidak berarti bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak ada. Pekerjaan Tuhan itu ada. Nah, itu sebabnya kita harus tahu bahwa Tuhan bekerja di balik panggung, menjadikan semuanya kebaikan bagi kita. Dan itu adalah jaminan firman Tuhan, dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Allah mengatur segala hal. Allah mengatur, bahkan dalam badai hidup sekalipun Tuhan bisa atur. Apa yang kita alami sehari ini tidaklah di luar daripada kemampuan atau di luar daripada monitor Tuhan kita. Tuhan kita tidak pernah terkejut dengan keadaan kita. Dia tidak pernah panik dengan segala persoalan kita. Ketika kita berdoa dan berkata, Tuhan aku dapat masalah ini. Lalu Tuhan berkata, apa? Oh, aku tidak tahu itu. Mengapa itu bisa jadi padamu? Adakah engkau berbuat dosa? Adakah engkau melanggar perintahku? Tidak. Tuhan tidak akan berkata demikian. Tuhan kita selalu punya jalan keluar. Ketika Adam dan Hawa berdosa, dan ketika Tuhan mendengar dan mencari mereka, dan mereka melarikan diri, menyembunyikan diri dari Tuhan, Tuhan keluar dengan satu jalan yang baik, yaitu menyediakan keselamatan bagi Adam dan Hawa. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah jaminan bagi kita semuanya bahwa dalam situasi yang paling sulit pun dalam hidup kita, jangan menyerah, karena Tuhan kita mempunyai jalan keluar. Dia mengatur segala sesuatu dan Dia akan menjadikannya kebaikan. Dan kalau Dia berfirman, Dia pasti akan genapi.
Dikatakan saudara dalam Bilangan 23:19, Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Allah berjanji pasti ia tepati. Bila ia berbicara, itu akan terlaksana. Jadi saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja, dan dia bekerja dengan firman-Nya. Kita lihat saudara, dikatakan dia berfirman dan segala sesuatu jadi. Hari ini apabila kita punya persoalan, cari firman Tuhan yang membawa jalan keluar dari segala persoalan kita. Jangan tinggal diam begitu saja. Jangan tinggal diam meratapi nasib. Jangan tinggal diam dan kemudian menyendiri. Jangan tinggal diam menutup diri. Jangan tinggal diam dan memarahi sekeliling saudara. Jangan. Tetapi cari firman Tuhan. Cari jalan Tuhan. Cari apa yang dikatakan Tuhan tentang permasalahan kita. Karena seluruh Alkitab ini adalah satu buku kehidupan yang sangat lengkap. Tidak ada satu pun daripada kehidupan kita yang tidak diketahui oleh Tuhan. Itu sebabnya cari. Dan bila saudara dapatkan, imani, pegang teguh janji Tuhan, pasti akan terlaksanakan. Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja. Dalam segala badai kehidupan, dalam segala persoalan, itu adalah perbuatan setan. Tetapi bukan berarti setan saja yang bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan kita juga bekerja. Dan pekerjaan Tuhan jauh lebih luar biasa daripada pekerjaan setan. Nomor satu mengenai pekerjaan Tuhan adalah, itu jauh lebih hebat daripada pekerjaan setan. Mau seberapa hebat pun masalahmu, mau seberapa hebat pun persoalanmu, selalu Tuhan yang lebih hebat. Itu sebabnya berhenti memperkatakan persoalanmu, berhenti memperkatakan sakitmu. Ya, kami tahu, Tuhan pun tahu engkau mengalami persoalan, kita mengalami sakit penyakit, tetapi kita tidak terfokus pada persoalan kita dan tidak terfokus pada masalah kita. Kita terfokus pada pekerjaan Tuhan. Kita terfokus kepada pekerjaan Tuhan yang dinyatakan melalui firman-Nya. Kita terfokus pada firman Tuhan. Alih-alih memperkatakan persoalan kita, mari kita perkatakan firman Tuhan. Tuhan kita lebih besar. Tuhan kita lebih besar daripada setan. Lebih besar daripada persoalan. Lebih besar daripada sakit penyakit. Lebih besar daripada ikatan. Tuhan kita lebih besar daripada narkoba. Tuhan kita lebih besar dari segala sesuatu. Pak Pendeta, apabila Tuhan itu besar, kenapa aku mengalami ini semuanya? Karena memang engkau tidak memakai Tuhan itu di dalam hidupmu. Dengar baik-baik sayang, ada banyak sabun di dalam dunia ini. Mau sabun batang, mau sabun keras, mau sabun cair. Ada banyak sabun. Sabun untuk tubuh, sabun untuk lantai, sabun untuk mobil, sabun untuk motor, sabun untuk piring, sabun untuk mana. Semua ada banyak sabun di dunia ini. Mengapa engkau masih kotor? Mengapa rumahmu masih kotor? Mengapa mobilmu, motormu masih kotor? Nah, dengar baik-baik. Karena sabun itu tidak cukup hanya ada di supermarket. Tidak cukup hanya ada di toko-toko. Sabun itu tidak cukup hanya ada di rumahmu. Sabun itu tidak cukup hanya ada di kamar mandimu. Sabun itu harus dipakaikan, harus dikerjakan di seluruh tubuhmu supaya engkau menjadi bersih. Ada banyak sabun, tetapi masih banyak orang yang kotor. Ada banyak sabun mobil, tapi masih banyak mobil yang kotor. Nah, ada orang berkata, Pak, sekarang banyak kubangan. Kubangan gak jadi masalah. Sabun bisa membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada pada mobil. Nah saudara, ada orang berkata, tadi sudah dibersihkan Pak, tapi hujan datang, maka mobil saya jadi kotor lagi. Enggak jadi masalah. Sabun mobil itu bisa membersihkan semua kotoran yang didatangkan oleh hujan. Tetapi masalahnya setelah hujan, engkau tidak membersihkan kembali mobilmu. Engkau tidak memakaikan sabun itu kembali pada mobilmu. Demikian juga dengan firman Tuhan, harus dipakaikan, dikerjakan dalam hidupmu. Ada banyak firman Tuhan di Alkitab. Ada banyak firman Tuhan yang dikhotbahkan bagimu. Tidak cukup hanya di kepala saja. Tidak cukup hanya, ya saya percaya dalam hati, amin, amin. Gak cukup. Itu harus dipakaikan, harus dikerjakan, harus dilakukan.
maka hidupmu pasti berubah. Pekerjaan Tuhan lebih besar daripada pekerjaan dunia ini. Pekerjaan Tuhan lebih besar dari pekerjaan setan. Kita hanya bisa terima apabila kita melakukan firman, karena Tuhan bekerja dengan firman-Nya. Yeremia 32:27 dikatakan, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Tidak ada yang mustahil. Dalam 1 Yohanes 3:8b dikatakan, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, adik-adikku, bukan pekerjaan setan yang membinasakan pekerjaan Tuhan. Bukan masalahmu membatalkan berkatmu. Bukan masalahmu membatalkan janji Tuhan dan maksud Tuhan dalam hidupmu. Tidak, justru sebaliknya. Maksud Tuhan yang ada dalam hidupmu membatalkan keterikatanmu terhadap narkoba. Maksud Tuhan untuk menjadikan kau hamba Tuhan membatalkan segala persoalanmu, membatalkan masa lalumu yang penuh dengan dosa. Maksud Tuhan untuk mengangkat engkau tinggi, membatalkan kekurangan-kekuranganmu, membatalkan keterbatasanmu, adalah pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Kiranya Tuhan datang dalam hidupmu dan membinasakan semua pekerjaan setan di dalam hidupmu. Pekerjaan Tuhan lebih besar, firman Tuhan lebih besar. Saya berdoa, dijadikanlah untuk kemuliaan Tuhan. Nomor 2, pekerjaan Tuhan tidak pernah gagal. Dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, saudara, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali padaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi jelas firman Tuhan tidak ada yang sia-sia. Dan dikatakan dia akan kembali pada Tuhan dan membawakan keberhasilan. Firman Tuhan itu diucapkan Tuhan, ditaburkan Tuhan di dunia ini, dan dia akan kembali kepada Tuhan dan mengerjakan maksud Tuhan. Tuhan memberikan firman-Nya dalam hidupmu supaya firman itu bekerja. Bagaimana supaya dia kembali pada Tuhan dan membawa keberhasilan? Mari kerjakan dan perkatakan kembali firman Tuhan. Katakan kembali firman Tuhan kepada Tuhan, maka firman yang sama itu akan kembali pada Tuhan dan mengerjakan maksud Tuhan dalam hidup saudara. Ketika Tuhan mau bekerja pada saudara, dia bekerja dengan memperkatakan firman-Nya dalam hidup saudara, hidup dalam hati. Ketika kita mau firman itu berhasil, kita kembalikan firman itu kepada Tuhan dengan mendoakannya, dengan memperkatakannya, dan kemudian dengan mengerjakannya. Kita berdoa misalnya seperti dikatakan, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Dikatakan bahwa tidak seorang pun, tidak ada apapun yang dapat bertahan melawan saya. Sama seperti Tuhan menyertai hamba-hamba Tuhan yang lain, maka Tuhan akan menyertai saya. Itu ada dalam buku kitab Yosua. Dikatakan, aku akan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melaksanakannya dengan hati-hati, maka hidupku akan berhasil dan beruntung. Dalam buku Ulangan dikatakan, aku akan naik dan terus naik dan tidak akan pernah turun. Dikatakan juga, aku akan jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan mengangkatku tinggi di antara bangsa-bangsa. Ketika Tuhan bekerja dengan firman-Nya, Tuhan tidak bekerja kelas RT RW, Tuhan tidak bekerja kelas kampung, Tuhan tidak bekerja kelas kota, Tuhan tidak bekerja kelas kabupaten, Tuhan tidak bekerja kelas provinsi, Tuhan tidak bekerja kelas nasional, Tuhan bekerja kelas antara bangsa, Tuhan bekerja kelas internasional. Tuhan mau angkat hidupmu, angkat kedudukanmu, angkat bisnismu, angkat pemikiranmu, angkat kepemimpinanmu, angkat ide-idemu, dan juga angkat bakatmu yang ditaruhkannya di dalam engkau menjadi kelas bangsa-bangsa. Saya berbicara kepada pemuda-pemudi yang mengerjakan bagiannya, yang percaya pada firman Tuhan dan yang mengerjakan Tuhan, yang mengerjakan perkataan firman Tuhan, agar itu dijadikan dalam kelas bangsa-bangsa. Saya berdoa dari diri saudara akan keluar pengurapan kelas bangsa-bangsa. Akan ada Roh Kudus yang membawakan pengurapan kelas bangsa-bangsa. Dari diri saudara akan keluar bakat-bakat, talenta kelas bangsa-bangsa. Jadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam 2 Petrus 3:9 dikatakan,
Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki jangan ada yang binasa, jangan ada yang jatuh, jangan ada yang mundur, jangan ada yang berhenti, jangan ada yang trauma, jangan ada di dalam nama Yesus. Melainkan semuanya berbalik dan bertobat. Bertobat itu artinya engkau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan dahulu. Berlawanan arah 180 derajat. Berbalik itu adalah bertobat. Jadi kita tidak bisa melakukan hal-hal yang sama yang sudah terbukti tidak berhasil. Kalau engkau tahu bahwa dengan keluhanmu engkau tidak berhasil, maka jangan mengeluh lagi. Kalau engkau tahu bahwa dengan menghasut orang lain, dengan hoaxmu engkau tidak berhasil, maka jangan bikin hoax lagi. Nah saudara, sekarang ini selalu ada hoax-hoax aneh. Setiap bulan 9 ada hoax mengenai isu-isu PKI. Setiap bulan 12 nanti isu-isu jangan mengatakan selamat hari Natal. Bulan 2 nanti isu-isu Valentine. Wah saudara, rame itu aja terus-terusan. Bosan kita saudara. Nah itu hanya bagi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak cerdas. Saya berdoa anak muda adalah anak muda yang cerdas. Kalau engkau tahu betul bahwa kalau engkau melakukan satu hal dan engkau tidak berhasil, bertobatlah. Kalau engkau tahu bahwa narkoba tidak membawa keberhasilan pada, lihat baik-baik, orang-orang narkoba, belum pernah saya melihat orang narkoba yang berhasil dan menjadi kaya, tetapi sangat menderita hidupnya. Itu sebabnya bertobat dan berbalik. Kadang kita menganggap Tuhan itu lalai. Tuhan, kenapa engkau belum juga membebaskan saya? Karena engkau belum bertobat, karena engkau belum berbalik. Tuhan, mengapa engkau belum juga memberkati saya? Karena engkau belum bertobat, belum juga berbalik. Tuhan, mengapa engkau belum membawa saya kepada jodoh saya? Masih jomblo juga, karena engkau belum bertobat, karena engkau belum berbalik. Ada hal-hal yang harus kau lakukan untuk membuktikan pada Tuhan engkau bisa mengelola berkat yang diberikan Tuhan kepadamu. Engkau mau diangkat Tuhan menjadi pemimpin perusahaan, tunjukkan pada Tuhan bahwa engkau bisa mengelola perusahaan yang diberikan Tuhan pada saudara. Engkau bisa mengelola perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar. Nah khusus bagi pernikahan, engkau akan mengelola satu kehidupan lain dan beberapa kehidupan lainnya, yaitu anak-anak yang diberikan Tuhan pada saudara. Kalau saudara mengurus diri sendiri pun tidak bisa. Kalau saudara masih juga memarahi orang karena mereka tidak mengerti saudara. Kalau saudara masih juga mempersalahkan orang lain karena hal-hal yang kecil. Kalau saudara tidak bisa berkorban, bagaimana mungkin saudara dipercayakan Tuhan satu keluarga, dipercayakan pada Tuhan kehidupan orang lain agar bisa saudara urus. Banyak sekali orang berpikir keluarga ini hanya untuk menyenangkan dirinya. Bagaimana mungkin Tuhan berikan keluarga itu padanya? Keluarga itu adalah untuk memberkati, untuk saling mengawasi, untuk saling meneguhkan. Itu sebabnya belajar dari sekarang, berlatih dari sekarang, lakukan dari sekarang, supaya ketika semua pelatihanmu usai, ketika semua tekananmu usai, engkau didapati Tuhan layak untuk berkat-berkat mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jangan anggap itu satu kelalaian, tapi perbaiki diri kita, lakukan bagian kita. Jadi saudara, nomor 1, pekerjaan Tuhan lebih besar daripada pekerjaan setan. Nomor 2, pekerjaan Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nomor 3, pekerjaan Tuhan selalu dinyatakan tepat pada waktu Tuhan, bukan waktumu. Sering sekali kita pengen agar kita mendapatkannya sekarang. Sering sekali kita pengen agar kita mendapatkannya bulan ini. Saya sering berdoa bahwa sebelum bulan ini berakhir, sebelum tahun ini berakhir, engkau akan begini, begitu, begini, begitu. Tapi saya berdoa bukan karena keinginan saya berdoa karena saya mendapatkan impresi dari Tuhan, bahwa Tuhan mau bekerja dalam kehidupan beberapa orang yang mendengarkan saya saat ini. Sama seperti saat ini juga, Tuhan memberikan impresi kepada saya bahwa ada seorang laki-laki yang berkata, Tuhan, aku mau berubah. Kenapa aku belum berubah juga? Dan tadi engkau sudah dapat jawabannya, bahwa engkau harus bertobat, engkau harus melakukan bagianmu. Engkau sudah mengerti. Sekarang saya katakan padamu, jangan
keraskan hatimu. Dan kau akan lihat sebelum tahun ini berakhir, hidupmu sudah diubahkan oleh Tuhan. Nah itu saudara bukan karena keinginan saya. Karena sesungguhnya tidak ada untungnya bagi saya dia berubah atau tidak. Tidak ada untungnya bagi saya bahwa dia itu masuk surga atau masuk neraka. Tidak ada untungnya bagi saya kalau dia terpuruk atau dia dimuliakan. Tetapi Tuhan mau mengubahkan hidupnya. Itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan diberikan Tuhan impresi. Bukan karena saya sok jago. Bukan karena saya membuat-buat itu dari diri saya, tidak. Tetapi ada waktu Tuhan untuk memulihkan kita. Dan waktu Tuhan itu juga tergantung kepada sikap kita dan kerelaan hati kita. Kalau kita tidak mengerjakan bagian kita, maka Tuhan tidak bisa bekerja pada kita. Kita tidak bisa meminta kepada buah hitam untuk bergerak terlebih dahulu dalam permainan catur. Bergeraklah kau supaya kulihat apa rencanamu. Bergeraklah engkau supaya aku tahu bagaimana pergerakanmu. Bergeraklah engkau supaya aku tahu bagaimana harus bergerak. Gak bisa sayang. Kita yang memegang buah putih, kita yang harus bergerak terlebih dahulu. Kita harus melangkah dengan iman. Walaupun kadang kita tidak tahu apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Walaupun kita kadang tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh Tuhan. Walaupun kadang kita tidak mengerti keseluruhan rencana Tuhan. Tapi kita harus bergerak terlebih dahulu. Nah saudara, pada waktunya Tuhan pasti akan menyatakan pekerjaannya. Dalam Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita boleh menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Yang dijanjikan Tuhan ketika waktu pemulihan itu datang, kita pasti sukacita. Mazmur 126 ayat 1 sampai 3 dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita sebagai orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita bersorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ya memang Tuhan telah melakukan perkara besar pada kita, maka kita bersukacita. Ada waktunya pemulihan datang. Ada waktunya janji Tuhan digenapi. Itu sebabnya jangan berhenti. Maju terus. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal-hal yang buruk saat ini, maju terus, berjalan terus. Dalam hal-hal yang mengerikan pun tetap maju, tetap berjalan. Karena dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dikatakan ayat lain, lembah bayang-bayang maut, lembah kematian, aku tidak takut sebab engkau beserta dengan aku. Dia adalah Allah Immanuel, Tuhan menyertai kita. Dan dikatakan saudara, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang akan ada tofan, memang akan ada badai, ada persoalan. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan menyertai kita. Tuhan kita tidak berhenti bekerja. Dia tidak tinggal diam. Dia bekerja untuk menjadikan segala sesuatu kebaikan bagi kehidupan kita. Ada baiknya tofan itu datang, supaya kita tahu bagaimana menghadapi tofan itu dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Mengajari orang lain juga untuk dapat berlayar melewati tofan. Nah saudara, ada baiknya tofan itu juga datang supaya kita tidak pongah, supaya kita tetap berjaga-jaga, supaya kita tidak sombong. Ada baiknya tofan itu datang supaya kita bisa menjadi pelaut yang lebih baik lagi. Saudara, Tuhan mau kita menjadi lebih baik lagi. Itu sebabnya Tuhan tidak cabut, Tuhan tidak hindari kita daripada segala topan. Saya ingat ayat firman Tuhan berkata ketika Tuhan membawa orang Israel keluar daripada Mesir. Dan kemudian saudara, dia membawa kepada jalan yang menghindari segala pertempuran. Dan Tuhan berkata dalam hatinya supaya jangan mereka, karena mereka baru keluar dari Mesir, supaya jangan mereka menjadi tawar hati terhadap aku. Dan dalam waktu yang singkat dikatakan orang Israel sampai ke depan tanah perjanjian. Tapi mereka tidak siap, hati mereka tidak siap. Mereka berkata kami tidak layak untuk tanah perjanjian, kami hanya belalang. Dan lihatlah raksasa-raksasa itu. Mereka melihat pada persoalan mereka, mereka melihat pada masalah mereka. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan menyertai mereka. Atau mereka tahu, tapi mereka tidak tahu pekerjaan Tuhan lebih besar daripada pekerjaan raksasa-raksasa di tanah Kanaan. Nah saudara, akhirnya Tuhan bawa mereka keliling padang belantara 40 tahun lamanya untuk mengikis habis semua orang yang mempunyai hati yang tidak benar. Tuhan mau mengikis habis semua yang tidak benar di dalam diri kita. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemudian Tuhan bawa mereka berperang, sehingga kali yang kedua mereka berhadapan
dengan tanah perjanjian yang sama, dengan masalah yang sama, atau mungkin lebih besar lagi karena sudah ada tembok Yeriko di sana. Sekali ini mereka siap. Saya berdoa bahwa apapun yang kita alami secara pribadi maupun secara bangsa dan negara adalah hal-hal yang membuat kita siap, bukan hal-hal yang menghancurkan kita. Ingat baik-baik, pekerjaan Tuhan lebih besar daripada pekerjaan setan manapun. Pekerjaan Tuhan tidak pernah gagal, dan pekerjaan Tuhan pasti dinyatakan Tuhan pada waktunya di dalam hidup kita. Nah, ujian itu tidak diperuntukkan agar murid-murid itu gagal, tapi ujian itu diperuntukkan agar murid-murid mempunyai dasar yang teguh untuk naik kepada level yang berikutnya. Saya berdoa, kita lakukan bagian kita belajar dan kita hadapi ujian kita, dan kita akan keluar daripada krisis kesehatan ini, kita keluar daripada krisis moneter ini lebih baik daripada sebelumnya. Ada level yang lebih tinggi lagi, baik dalam berkat-berkat Tuhan, dalam keuangan, dalam kedudukan, dalam pengertian, dalam hati, dalam sikap, dalam perkataan, dalam kasih. Ada level yang lebih tinggi lagi dalam kehidupan kita. Dalam nama Yesus, kiranya itu dijadikan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menyertai kita semuanya. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu siapapun kita yang menyaksikan firman Tuhan ini, marilah sama-sama kita berdoa dan sama-sama kita berdoa ya. Doa yang paling penting ini yaitu doa keampunan dosa kita, doa keselamatan jiwa kita. Untuk itu marilah kita taruh tangan kiri kita di dada, angkatlah tangan kanan ke atas, dan sama-sama kita doa ini dalam nama Yesus. Ucapkanlah doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Saya butuh Engkau. Masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Dan sucikanlah saya dengan darah Yesus. Mulai saat ini, saya lahir baru. Dan menjadi anak Bapa Sorgawi. Saya akan ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Dalam nama Yesus saya lahir baru. Terima kasih Tuhan. Dan kita yang percaya sama-sama berkata, amin, 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 dan amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya Pendeta Gideon Munte mau meneguhkan bahwa semua kita yang mengucapkan doa ini sudah mengalami kelahiran yang baru. Lahir baru adalah roh kita yang dilahirkan oleh Roh Kudus. Dan hal yang pertama yang harus kita lakukan setelah itu adalah kita harus memberikan diri kita untuk dibaptiskan. Nah, Alkitab berkata dalam Markus 16 ayat 16, barang siapa yang percaya dan dibaptis, dialah yang diselamatkan. Jadi saudara sudah percaya, sudah mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Nah saudara, sekarang saudara perlu memberikan diri untuk dibaptis. Nah akhir bulan ini akan ada baptisan Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Nah saudara pantengin terus, kita punya sosial media akan diberitahukan pada saudara bagaimana cara mendaftar, waktu dan tempatnya untuk baptisan air kita. Yang kedua saudara, bacalah Alkitab saudara. Firman Tuhan adalah makanan rohani bagi roh kita. Nah saudara, jika kita diberikan makanan kepada roh kita, maka roh kita akan dewasa, bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi kuat. Sehingga tidak mudah kita ditipu oleh setan. Tidak mudah kita dikalahkan oleh setan. Nomor 3 saudara-saudari, biarlah kita semuanya juga berdoa. Karena doa adalah nafas rohani kita. Dan yang nomor 4 terakhir, biarlah kita mempunyai keluarga rohani, di mana kita boleh dirawat, kita boleh menemukan kasih persaudaraan, dan kita boleh sama-sama membangun. Dalam hal ini, saya Pendeta Gideon Munte mau menyambut saudara-saudari sekalian. Selamat datang di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Dan sama-sama kiranya kita boleh membangun sidang Tuhan ini. Sama-sama kita boleh memuji menyembah Tuhan. Dan kita boleh sama-sama merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Saya tahu bahwa GKII bukanlah gereja yang sempurna. Tapi kami di sini bekerja keras. Dan sepenuhnya percaya bahwa kedatangan saudara adalah untuk menambah kesempurnaan gereja Tuhan ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Apabila
adik-adikku atau juga mungkin ada bapak ibu saudara-saudari yang sudah diberkati melalui firman Tuhan dan melalui doa kita tadi, maka tibalah saatnya bagi kita saat ini untuk diberkati dengan pengumuman-pengumuman, yaitu apa-apa yang akan kita kerjakan dan akan dikerjakan Tuhan melalui sidang Tuhan sepanjang minggu ini. Dan dalam hal ini saya menyerahkan kepada worship servant kita atau pelayan penyembahan kita agar boleh memberkati kita tentang kegiatan-kegiatan kita sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita, saya persilahkan. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan Shalom. iman. Shalom. Wah, sungguh luar biasa, mudah-mudi yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita sangat diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Gideon Morris Munte bersama dengan Ibu Poppy Munte sebagai Bapak dan Ibu Gembala Sidang Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Mudah-mudi yang dikasihi Tuhan, selama adanya himbauan pemerintah untuk mengadakan social dan physical distance, dan selama ibadah kita masih kita adakan secara online, marilah kita mengajak teman-teman kita, keluarga ataupun kenalan kita untuk bergabung dengan live streaming ibadah pemuda-pemudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia melalui GKI online di rumah. Ibadah-ibadah kita yang lain juga bisa disaksikan melalui GKI online yang ada di Facebook @GKI Church, Instagram @GKI Pusat Medan, Instagram Bapak Gembala @Gideon_Munte atau @Gideon_Munte. YouTube channel GKI Pusat Medan, YouTube channel Bapak Gembala Dr. Gideon Munte Ministries, Instagram Pemuda @VictoriaShoot GKI PM. Dan kita juga ada aplikasi yaitu VM Radio, Real Radio dan GKI Church yang mudah-mudi bisa download atau unduh melalui App Store atau Play Store saudara. Mudah-mudahan dikasihi Tuhan, bagi saudara yang membutuhkan topangan doa, saudara boleh mengirimkan permohonan doa saudara melalui direct message ke seluruh sosial media Gereja Kemenangan Iman Indonesia, sebab ada hamba-hamba Tuhan yang secara khusus mendoakannya. Dan kita percaya doa kita pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Untuk persembahan, persepuluhan dan pembangunan, kita bisa memberikannya melalui rekening BRI atas nama Bapak Gembala Sidang kita Gideon Morris Munte dengan nomor 0336 0100 150 6565. Saya ulang sekali lagi, kita dapat memberikan persembahan, persepuluhan dan pembangunan kita melalui rekening BRI atas nama Bapak Gembala Sidang kita Gideon Morris Munte dengan nomor 0336 0100 150 6565. Mudah-mudahan dikasihi Tuhan, ada kabar baik bagi kita semuanya bahwa kita akan segera membuka ibadah offline kita. Untuk itu mari kita bersemangat untuk menyambut ibadah offline kita ini. Akan tetapi pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, karena gedung-gedung ibadah kita sudah kurang lebih 6 bulan tidak kita gunakan, maka ada beberapa hal yang harus kita kerjakan di gedung-gedung ibadah kita berupa perbaikan, dan juga kita perlu mengadakan alat-alat protokol kesehatan. Untuk itu kita perlu memberi. Dan untuk pemberian ini kita berikan melalui rekening BRI atas nama Bapak Gembala Sidang kita Gideon Morris Munte dengan nomor 0336 0100 150 7561. Sekali lagi dengan nomor rekening BRI atas nama Bapak Gembala Sidang kita Gideon Morris Munte di 0336 0100 150 7561. Kami juga menyediakan bagi saudara barcode virtual banking yaitu OVO, Dana, dan Link Aja yang saudara bisa scan atau screenshot melalui HP atau televisi saudara. Demikianlah pengumuman kita pada malam hari ini, dan saat ini Ibu Gembala kita, Ibu Poppy Munte akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan memberi untuk Tuhan, dan mari kita persiapkan pemberian kita. Dan kita percaya bahwa semua pemberian kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita yang memberi dengan sukacita, kita pasti akan diberkati Tuhan. Karena Tuhan suka para pemberi yang demikian. Dan jangan lupa juga kita siapkan diri kita untuk penuaian besar.
Walau di masa krisis, kita tahu saudara bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam membuka jalan bagi kita. Justru pada saat-saat seperti ini kita harus menabur untuk memastikan bahwa kita pasti akan menuai. Saya berdoa semuanya kita melewati masa krisis ini. Tuhan kita adalah Tuhan Jehovah Jireh. Dia adalah Tuhan yang memeliharakan kehidupan kita. Dan dia pasti buka jalan bagi kita. Dalam nama Yesus, setan tidak bisa mencuri berkat kita. Dan mari kita sama-sama menggenapi persepuluhan kita juga. Karena Alkitab berkata Tuhan akan menghalau belalang pelahap. Tidak dapat mendekat kepada apa yang kita punyai ketika kita bisa memberikan persepuluhan. Saya berdoa semua persembahan dan juga persepuluhan kita sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan sungguh-sungguh memberkati kita luar biasa. Dalam nama Yesus dijadikanlah untuk kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita dan untuk berkat-berkat kita. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini anakmu akan memberikan kepadamu. Beri dengan sukacita, kami memberi dengan hati cinta kepadamu. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya penuh bahwa seluruh pemberian kami adalah taburan yang baik, bibit-bibit unggul di tanah yang subur, yaitu tanah pekerjaan Tuhan, tanah kehidupan hamba-hamba Tuhan, dan juga tanah perluasan kerajaan sorga. Kami berdoa semuanya itu akan mengembalikan lagi kepada kami hingga 100 kali ganda demi kemuliaan namamu. Tapi yang utama Tuhan ini menunjukkan kepadamu bahwa kami mengasihimu, kami mengakui Engkau dalam segala jalan-jalan kami, termasuk dalam bidang keuangan. Maka dalam nama Yesus, Engkaulah yang membantu kami, supaya jangan ada anak-anakmu yang terkena krisis. Dan apabila ada yang terkena, bantu keluar dari krisis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya, melalui pemberian kami ini, Tuhan kami bekerja, dan berkat Tuhan lebih besar daripada segala kebutuhan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus dan kami deklarasikan sesuai firman Tuhan bahwa kami diberkati, diberkatilah kami dalam pekerjaan, diberkatilah dalam usaha, diberkatilah keluarga, diberkatilah masa depan kami, diberkatilah orang tua kami, diberkatilah pekerjaan orang tua kami, diberkatilah studi kami, diberkatilah seluruh hidup kami, masa depan kami, pelayanan kami, diberkatilah apapun yang kami pegang supaya itu boleh berhasil, diberkati buah pikiran kami, diberkatilah kreativitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hidup di bawah langit yang terbuka, dan tercurahlah hujan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Jadilah di dalam nama Yesus melalui persembahan yang kami taburkan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dan sama-sama kita yang diberkati oleh Tuhan sepakat berkata amin, amin, dan amin. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemuda-pemudi Gereja Kemenangan Indonesia, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ini saatnya kita boleh memberi, atau kapan saja saudara mau memberi. Seluruh informasi mengenai pemberian ini ada di layar kaca saudara. Dan sebentar ini kita akan menutup ibadah kita. Dan sesudah ini izinkanlah hamba-hamba Tuhan untuk boleh berdoa bagi saudara. Ada pemimpin kelompok sel, ada pemimpin sektor, dan juga ada armor bearer team yang akan berdoa bagi saudara. Dalam hal ini saya sebagai gembala mengingatkan kepada kita semuanya agar tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan, agar kita semuanya boleh melakukan bagian kita dan Tuhan pasti melakukan bagiannya. Doa kami di sini semua kita sehat, semua kita kuat, dan semuanya kita dikaruniakan panjang umur. Dalam nama Yesus terimalah untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita tutup ibadah kita dan sama-sama kita berdoa-doa berkat kita. Bukalah hati saudara dan arahkanlah tangan saudara kepada Tuhan dan terimalah doa berkat ini. Aminkanlah supaya dijadikan dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan dan masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati firman sehingga menjadi kehidupan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati perjuangan dan doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pemberitaan Injil kita. Tuhan Yesus memberkati persatuan kita. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan Yesus kiranya memperluas wilayah kita. Kiranya tangan Tuhan Yesus menyertai kita. Adalah tangan Tuhan Yesus melindungi kita daripada segala malapetaka, sehingga tidak ada satupun kesakitan yang menimpa kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Kiranya Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya pada kita dan memberi kita damai sejahtera melimpah-limpah.
Dan semua berkat ini kita terima di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, dalam kasih Bapa yang besar dan tidak berkesudahan, dan di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, terimalah kelimpahan dan kepenuhan berkat Tuhan. Dan semua kita yang menerimanya sepakat berkata, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena mengikuti ibadah pemuda-pemudi Gereja Kemenangan Indonesia, Victorious Youth dan Faithful Youth. Kepada semua anak-anak muda Gereja Kemenangan Indonesia, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus sampaikan maksud dan panggilannya yang luar biasa dalam kehidupan kita semuanya. Dari kami semua yang bertugas untuk melayani saudara pada saat ini, kami semuanya berdoa kiranya semuanya tetap sehat, kiranya semua dilindungi Tuhan, dan kiranya semuanya disertai oleh Tuhan. Dan kami mau memberkati saudara dengan ucapan haleluya, salam kemenangan iman, dan juga shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan kekayaan ilahi memenuhi kehidupan saudara-saudari sekalian. Terima kasih, dan kita akan berjumpa dalam streaming live ibadah Gereja Kemenangan Iman Indonesia lainnya, dan juga di dalam ibadah-ibadah offline yang kita laksanakan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semuanya.